Halo semuanya, di sini kami dari kelompok 4, Sekolah L2 ingin membawakan kasus-kasus berita yang ada di Indonesia dan mengaitkannya dengan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Langsung aja yuk kita simak. Perkenalkan, nama saya Dulurotuna Syadinia dari absen 14. Saya akan memaparkan berita mengenai kesehatan yang belakangan ini sedang ramai dibicarakan, yaitu mengenai kasus COVID-19 yang mulai meningkat kembali. Pemerintah melaporkan tambahan kasus COVID-19 pada hari ini sebanyak 7.893 kasus. Total kasus corona di Indonesia sejak Maret 2020 hingga hari ini berjumlah 6.573.805 kasus. Jumlah pasien sembuh dari corona pada hari ini juga dilaporkan bertambah sebanyak 4.038 orang. Dengan begitu, total pasien sembuh dari corona menjadi 6.360.832 kasus. Pemerintah juga melaporkan tambahan kasus kematian akibat corona pada hari ini bertambah sebanyak 41 kasus, sehingga total kasus kematian akibat corona menjadi 199 kasus. Berdasarkan data sebaran hari ini, kasus COVID-19 paling banyak ditemukan di DKI Jakarta dengan 2.932 kasus. Sementara itu, Jawa Barat menjadi penyumbang kasus harian terbanyak kedua dengan 1.472 kasus. Peraturan terkait kesehatan dalam Undang-Undang Dasar 1945 masuk ke dalam pasal 28H ayat 1 dan 3 serta pasal 34 ayat 2 dan 3. Analisis terkait Pancasila yaitu masuk ke dalam sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Perkenalkan, nama saya Hana Nafila dari Sekolah L2. Saya dari absen 18. Di sini saya akan membawakan berita mengenai angka buta aksara tertinggi yang terjadi di 6 provinsi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyebutkan terdapat 6 provinsi yang memiliki angka buta aksara yang tinggi. Berdasarkan hasil survei Sosial Ekonomi Nasional Badan Statistik 2019, Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kemendikbud Jumeri menyebutkan Papua merupakan satu dari 6 provinsi yang tertinggi angka buta aksaranya. 6 provinsi yang tinggi buta aksaranya yaitu Papua sebanyak 21,9%, kemudian Nusa Tenggara Barat sebanyak 7,46%, disusul dengan Nusa Tenggara Timur sebanyak 4,24%, Sulawesi Selatan sebanyak 4,22%, Sulawesi Barat sebanyak 3,98%, dan yang terakhir Kalimantan Barat sebanyak 3,81%. Dari berita tersebut kita dapat mengaitkannya dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat pertama. Berita tersebut juga dapat dikaitkan dengan sila Pancasila, yaitu sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia butir ke-7, yang berisikan tentang memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Windel Setari dari kelas 10 L2 ingin menyampaikan berita tentang Kepala Pegadaian Syariah korupsi 2,6 miliar. Program Arum Emas atau program pegadaian untuk memberikan pinjaman dana tunai dengan jaminan perhiasan emas dan memalsukan surat bukti RAN atau perjanjian utang piutang telah menerbitkan 90 transaksi RAN fiktif dengan menggunakan 40 identitas KTP tanpa izin pemiliknya. Terdakwa Wardiana diduga dengan sengaja memasukkan barang jaminan perhiasan bukan emas atau imitasi. Selain RAN, terdakwa juga melakukan 6 transaksi arum emas fiktif dengan menggunakan 5 identitas KTP tanpa izin pemiliknya dengan barang jaminan berupa emas imitasi. Terdakwa juga
melakukan 3 transaksi penafsiran terhitungan barang jaminan emas dan berlian di atas ketentuan penaksir yang telah ditetapkan total keseluruhan sebesar 2,6 miliar. Dari hasil pemeriksaan, uang tersebut digunakan untuk trading serta jual beli uang digital atau kripto, jalan-jalan ke luar negeri, membeli barang-barang branded hingga perawatan tubuh. Pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar 1945 masuk ke dalam pasal 28J ayat 2, yaitu dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, kebersamaan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratif. Analisis pasal 28J ayat 2 adalah mencantumkan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pelanggaran terhadap Pancasila masuk ke dalam sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Agnia Kaila Paradiba dari absen 110 AKL 2. Seorang pegawai Alfamart meminta maaf kepada konsumen yang diduga mencuri coklat. Pasalnya, pegawai itu diancam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Lantaran memvideokan aksi pencurian itu. Manajemen Alfamart menjelaskan ancaman itu dilakukan seorang konsumen Alfamart Sampora di Kecamatan Cisauk, Tangerang Selatan pada Sabtu 13 Agustus sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat. Alfamart menambahkan bahwa hasil investigasi menemukan konsumen juga mengambil produk lain selain coklat. Alfamart pun menyayangkan tindakan sepihak konsumen yang membawa pengacara hingga membuat karyawan tertekan. Saat ini, Alfamart sedang melakukan investigasi internal lebih lanjut dan apabila diperlukan, Alfamart akan mengambil langkah hukum selanjutnya. Awalnya, beredar video seorang pegawai Alfamart merekam seorang wanita berkacamata masuk ke dalam mobil. Saat ditagih untuk membayar, konsumen itu mengembalikan setumpuk coklat sambil berjalan kembali ke kasir. Video tersebut viral di media sosial. Salah satu akun yang mengunggah ulang video tersebut adalah @meitunamaku pada Minggu 14 Agustus. Akun yang sama juga mengunggah video permintaan maaf pegawai Alfamart yang memviralkan aksi tersebut. Pegawai terkait memohon maaf kepada konsumen yang diketahui bernama Mariana karena video tersebut merugikan dirinya. Kejadian tersebut dapat melanggar Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D Ayat 1 dan 2 dan juga Pasal 362 KUHP. Kaitan kejadian pegawai Alfamart dan konsumen dengan Pancasila yaitu terdapat pada sila kedua butir kelima, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Lalu sila kedua butir ke-8, berani membela kebenaran dan keadilan. Perkenalkan, nama saya Fiona Dallas Notowijaya dari absen 17. Saya akan membawakan berita lalu lintas tentang tilang manual di stop. Pelanggaran lalu lintas malah semakin banyak terjadi. Melewati batas marka jalan, tidak memakai helm, hingga menerobos jalur busway. Karena sudah tidak ada tilang manual dan sudah menjadi kebiasaan buruk, pelanggaran demi pelanggaran itu dilakukan pengendara di perempatan Grogol, Jakarta Barat. Meski tidak ada tilang manual, polisi tetap menegur pengendara yang sudah melanggar aturan. Sesuai instruksi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, petugas Polantas tidak lagi menggunakan tilang manual guna mencegah terjadinya pungli, tapi sayangnya kesadaran masyarakat untuk berdisiplin berkendara masih kurang. Pelanggaran terus terjadi. Kini penilaian kendaraan dilakukan dengan menggunakan AirPlay baik statis maupun mobile. Yang berkaitan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28J Ayat 1, yaitu setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan sila kelima Pancasila butir ke-8, yaitu tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.
Perkenalkan, nama saya Rahmatun Nafisa dari absen 31. Di sini saya akan membacakan berita terkait ITE. Lalu saya akan memberikan contoh tentang kasus ITE yang bersangkutan dengan artis yang melakukan pelanggaran peraturan ITE. Jaksa Penuntut Umum atau JPU Kejaksaan Negeri Serang mendakwa artis Nikita Mirzani melakukan tindakan pidana pencemaran nama baik dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Hal tersebut diungkapkan JPU Selamat Fitria dan Budi Atmoko saat membacakan surat dakwaan secara bergantian di Pengadilan Negeri Serang. Dakwaan kedua, perbuatan terdakwa diatur dan diancam pasal 27 ayat 3 JO, pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dakwaan ketiga, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 311 KUHP. Dalam dakwaan terungkap kasus yang menjerat artis Nikita Mirzani berawal dari terdakwa tidak senang terhadap pihak yang mengganggu kehidupan pribadinya, berupa tuduhan yang seolah-olah menuduh terdakwa berpacaran dengan suami Nindi Ayunda. Gangguan tersebut, lanjut JPU Selamat, juga berupa pengiriman karangan bunga yang mengatasnamakan Askara Prasadi Arsono yang merupakan suami Nindi Ayunda. Sehingga atas isu tersebut mengakibatkan ada pihak yang mencoret-coret pagar rumah terdakwa. Kemudian terdakwa melihat pemberitaan di media online tentang kasus pemukulan kepada security di daerah Kemang, Jakarta Selatan yang dilakukan oleh saksi Mahendra Dito. Selanjutnya timbul niat terdakwa untuk menyampaikan kepada masyarakat dengan memanfaatkan ketenarannya sebagai public figure. Adapun cara terdakwa dengan mengunggah foto-foto Mahendra Dito yang telah diedit sebelumnya melalui Instastory berupa namanya Dito Mahendra. Selain itu, pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 15 yang dilakukan oleh saksi Mahendra Dito. Selanjutnya timbul niat terdakwa untuk menyampaikan kepada masyarakat dengan memanfaatkan ketenarannya sebagai public figure. Adapun cara terdakwa dengan mengunggah foto-foto Mahendra Dito yang telah diedit sebelumnya melalui Instastory berupa namanya Dito Mahendra. Selain itu, pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 15.44 WIB, Nikita mengunggah melalui Instastory gambar yang telah diedit sebelumnya. Status itu pun dilihat oleh saksi Hairul Yusi, MA Hadi Yusuf Mulyani, dan Rafludin yang sedang berada di kantor PT Bumi Banten Indah. Hairul melihat status Nikita itu karena menjadi pengikut. Nikita Mirzani menggunakan akun lampu kuning 5678. Selanjutnya, saksi Hairul melakukan screenshot terhadap instastory Nikita tersebut. Hairul Yusi kemudian memberitahukan postingan tersebut kepada Dito dan atas pemberitahuan tersebut, Dito merasa dirugikan dan nama baiknya dicemarkan sehingga melaporkan perbuatan terdakwa. Menanggapi dakwaan tersebut, pengacara Nikita Mirzani, Fahmi Bahmid, meminta untuk mengajukan eksepsi atau keberatan pada Senin 28 November 2022. Yang masuk ke dalam pasal 28D yang berisikan tentang semua orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Kasus tersebut melanggar Pancasila sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Poin pertama yaitu mengembangkan sikap saling tegang rasa dan tetap selera. Poin kedua yaitu mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Poin ketiga yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Selain melanggar sila kedua, kasus tersebut juga melanggar sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Poin pertama yaitu menghormati hak orang lain. Poin ketiga yaitu tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bertentangan atau merugikan kepentingan umum. Hukum-hukum di Indonesia pasti saat berhubungan dengan sila-sila Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Dan banyak pelaku atau oknum yang memanfaatkan keadaan dengan cara apapun. Alhasil mereka harus diberi balasan hukum yang setimpal sebagaimana yang terdapat pada pasal-pasal yang telah kami sebutkan tersebut, yang dimana sesuai dengan perilaku mereka atau apa yang dilakukan.